Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R-Movie. Selamat datang di Kurulus Osman Season 4, volume 103, bagian 1. Dua hari kemudian, hari itu di Yenisehir, terlihat Orhan tengah berlatih pedang bersama ayahnya. Dengan Osman mengatakan, "Kekuatan pergelangan tanganmu tidak akan cukup untuk melawan. Kamu harus menjaga kakimu lebih kuat dan kamu harus memikirkan langkahmu." Dan Orhan mengatakan, "Aku tahu Osman Bey, selain itu aku tidak sendiri." Seketika Aladin datang dari belakang menyerang Osman. Dengan mudah Osman menangkis serangan itu. Kemudian Aladin mengatakan, "Jangan kau berpikir bahwa kami sendirian. Kami mulai sendirian begitu kami membutuhkan bantuan satu sama lain, Beim." Dan Osman mengatakan, "Aku akan senang. Ayo, datang padaku sekarang." Kemudian mereka pun mulai berlatih. Sayangnya, Orhan dan Aladin masih terlalu dini untuk bisa menguasai pedang. Kemudian Osman mengatakan, "Ayo, katakan padaku, Orhan, apa yang membuatmu berbalik?" Dan Orhan menjawab, "Aku akan melihat ke belakang jika aku meninggalkan seseorang di belakangku, ayah. Aku tidak bisa mengabaikannya, bahkan jika itu adalah tipuan." Lalu Osman bertanya kepada Aladin, "Aladin, katakan padaku, apa yang membuatmu tidak berbalik?" Dan Aladin menjawab, "Kau tidak akan meminta Alpen ketika bertarung dengan anak-anakmu. Tidak ada gunanya menghentikan diriku sendiri." Dengan tersenyum, Osman mengatakan, "Kalian seperti jari tangan. Kalian akan menjadi kepalan tangan jika bersama dan memukul orang kafir tepat di jantung mereka." Lalu Orhan bertanya, "Siapa yang akan kita tembak terlebih dahulu?" Dan Osman menjawab, "Aku." Lalu Aladin mengatakan, "Kita tidak akan menggunakan satu sama lain sebagai mangsa, Osman Bey. Kakak, serang kakinya." Kemudian pertarungan pun dilanjut. Dengan mudah mereka mengalahkan ayahnya. Dan dengan tersenyum, Orhan mengatakan, "Dia menyuruhku untuk menyerang kakimu, tapi aku mengambil belatimu." Dan Aladin mengatakan, "Kau tidak bisa melindungi lehermu ketika mencoba melindungi belatimu, ayah." Mendengar ini Osman mengatakan, "Masya Allah, Masya Allah." Lalu Orhan mengatakan, "Kau selalu mengatakan bahwa pertempuran itu penuh dengan trik." Dan Osman menjawab, "Ya, benar, tapi belatimu ada di sana." Seketika Osman mengalahkan mereka dengan tipuannya. Kemudian mengatakan, "Anak-anakku, begitulah cara musuh memasang jebakan, tapi kita akan memasang jebakan terbesar." Namun Orhan mengatakan, "Tidak peduli seberapa besar jebakan mereka, Beim, kita berlindung padanya yang sebaik-baiknya perencana." Dan dengan tersenyum, Osman mengatakan, "Baiklah, sekarang dengarkan aku baik-baik." Sahabat kita beralih sejenak ke pesisir pantai. Di sana Olof mengatakan, "Anak-anak utara, berdiri tegak. Ampunan akan memeluk kalian. Korbankan hewan kalian untuk Odin. Biarkan Valhalla membuka pintunya untuk kalian." Kemudian penyembelihan pun dilaksanakan. Dengan Olof mengatakan lagi, persidangan yang akan diadakan akan membunuh Oktembe dan putrinya. "Terima kasih padamu, Valkyreku yang cantik." Dan Frek mengatakan, "Shh, tanah mendengarkan kita, cintaku. Oktem menyerbu sebuah desa dan putrinya melukai Sobashi. Apa yang telah kita lakukan?" Dengan tersenyum, Olof mengatakan, "Aku akan menghadiri persidangan. Keputusan hakim akan menimbulkan perang saudara, dan Osman akan hancur antara aku dan perang saudara. Perang saudara itu akan menjadi awal dari invasi kita, dan aku akan mengambil Yenisehir." Lalu Frek bertanya, "Bagaimana kau akan melakukan itu ketika Osman ada di sana?" Dan Olof menjawab, "Kau akan lihat,
Aku akan membawa Osman keluar dari kota. Aku akan membunuhnya di luar. Yenisehir akan terbakar dengan api kemarahanku. Tapi hanya kantaku Zenos yang akan bertahan." Lalu Frigg bertanya, "Kenapa kau sangat menyukai kantaku Zenos? Aku cemburu, Olof." Dan Olof menjawab, "Dia adalah jalan yang membawaku ke invasi. Kerajaannya akan memberiku tentara kekaisaran Romawi. Lupakan semua komandan terkenal yang kamu ingat. Sejarah akan menyebutkan tentang Olof dan balas dendamnya. Osman hanyalah permulaan. Tidak akan ada peradaban yang tidak takut dengan bayanganku." Kemudian Olof pun pergi bersama para tentaranya. Dengan Frigg mengatakan, "Kau adalah ombak besar yang menghancurkan kerajaan, Olof. Orang-orang yang menentangmu itu menyedihkan, cintaku. Hari ini Yenisehir akan terbakar." Sahabat kita kembali ke Osman. Masih bersama putra-putranya, Osman mengatakan, "Anak-anakku, mereka ingin membakar Yenisehir, tapi kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Sekarang saatnya untuk menguji keterampilan kalian dalam pertarungan besar. Masa depan kita tergantung pada pertarungan pikiran ini. Kita akan menjadi satu tubuh dan satu pikiran. Salah satu dari kalian akan membingungkan mereka, dan salah satu dari kalian akan menyerang hati mereka, dan aku akan memenggal kepala mereka. Tapi anak-anakku, kalian akan memikul beban terberat. Tanpa kalian, tidak akan ada gerakan. Tidak akan ada kemenangan jika kita melakukan kesalahan." Lalu Aladin bertanya, "Mereka ingin menyerang kita dengan menggunakan keadilan kita. Benarkan, Ayah?" Orhan juga bertanya, "Akankah kita membiarkan mereka? Apakah mereka akan menyerang kita?" Dan Osman menjawab, "Ya, mereka akan melakukannya. Mereka bahkan akan memulai perang saudara. Mereka akan berpikir mereka mencapai tujuan mereka, tetapi kita akan bergerak. Orang yang berpikir dia berhasil selalu gagal. Leher orang yang gagal akan berada di bawah pedang kita. Ayo, bersiaplah." Sementara itu, di perkemahan Oktembe, Bengge-Hatun mengatakan di hadapan semua alpennya, "Panah telah meninggalkan busur. Jika pengadilan mengumumkan surat perintah kematian, hari ini kita akan pergi ke Yenisehir dan mengambil beim kita dari sana." Kemudian para bey mengatakan, "Aku akan mendukungmu bersama suku dan alpenku, Bengge-Hatun. Kami tidak akan membiarkan mereka mengorbankan Oktembe dengan fitnah, Bengge-Hatun. Kami bersamamu." Lalu Bengge-Hatun mengatakan, "Kalau begitu, tetaplah di suku dan tunggu aku. Mari kita lihat siapa yang akan dipercayai Osman Bey, orang-orang kafir atau Oktembe." Tidak lama Turgut dan pasukan alpennya tiba. Melihat ini Bengge-Hatun mengatakan, "Ya, gembala kita datang." Rupanya Malhun Hatun curiga dan dia melakukan ini. "Kita bukan domba, Bellers. Kita adalah serigala. Kalian tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi sesuatu." Kemudian Turgut menghampiri Bengge-Hatun. Dengan Bengge-Hatun mengatakan, "Kau menempatkan beimku dalam bahaya. Pergi dan duduk di kursi karena itu sekarang kosong. Kedatanganmu tidaklah baik." Lalu Turgut mengatakan, "Kami tidak ingin kursi itu, Bengge-Hatun. Kami di sini untuk keadilan." Lalu Bengge-Hatun mengatakan, "Jadi, kamu mengatakan bahwa kamu menginginkan kepala kami?" Melihat beberapa bey di sana, Turgut bertanya, "Kenapa kau di sini, Uras Bey?" "Hah, Shahin Bey? Apa yang kalian lakukan di sini? Beritahu aku jika kalian memiliki masalah." Dan Uras Bey menjawab, "Ini hari yang buruk, Turgut Bey. Kami percaya bahwa kami harus tetap bersama teman-teman kami di hari yang buruk." Kemudian Bengge-Hatun bertanya kepada Turgut, "Kenapa kamu datang? Beritahu kami." Dan Turgut menjawab, "Aku akan tinggal di suku bersama alpenku sampai pengadilan membuat keputusan.
Dan tidak ada yang harus melakukan sesuatu yang salah sampai saat itu. Keadilan akan memutuskan apakah ini hari yang buruk. Namun Bengge Hatun mengatakan, terkutuk dengan keadilanmu. Jika kau adil, kau tidak akan memasukkan Beim dan putriku ke penjara bawah tanah. Tetapi orang-orang kafir itu, kau seharusnya tidak menempatkan orang-orang kafir itu di kuburan mereka, bahkan di penjara bawah tanah. Alpen, bawa kudaku. Kita akan menghadiri persidangan. Suku ini dipercayakan pada kalian, Bellers. Tunggu informasi yang akan aku kirimkan. Dan Turgut mengatakan, jangan khawatir, Bengge Hatun. Sukumu dan Alpenmu dipercayakan kepadaku. Sekarang pergilah dengan aman. Pergi dan hadiri persidangan. Kemudian Bengge Hatun pun pergi meninggalkan suku. Sementara itu, melihat beberapa tentara kafir tengah mengambil pajak mereka, Bayindir mengatakan, emasku akan pergi ke Konstantinopel. Hah, Hussein? Dan apakah aku akan meninggalkan emasku kepada orang lain? Kita akan menyerang dalam waktu yang tepat. Segera ikuti karavan itu. Ketika pengadilan diatur, ketika tanah Osman hancur, pedagang terkaya di barat dan timur adalah aku. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.